Mengejutkan, Panglima Komando Teater Timur Lin Xiangyang dicabut sampai ke akar-akarnya, keluarga dan rekan-rekannya dihabisi. Laporan orang dalam yang baru-baru ini muncul mengonfirmasi bahwa Lin Xiangyang, Panglima Komando Teater Timur dan loyalis lama Xi Jinping, telah dipersekusi dalam apa yang digambarkan sebagai pembersihan politik skala penuh. Menurut bocoran yang kredibel, Lin telah dicabut sampai ke akar-akarnya, dengan seluruh jaringan pribadi dan bisnisnya dibongkar. Anggota keluarga dan pengusaha yang dulu ia dukung kini sedang diselidiki. Komentator Li Muyang melaporkan dalam acaranya News Highlight bahwa seorang informan terpercaya mengatakan, Lin Xiangyang benar-benar dalam masalah besar, dan kemungkinan ia bisa mendarat dengan selamat sangat kecil. Mereka yang terhubung dengan Lin sedang dipanggil ke Beijing, ada yang secara lisan, ada pula yang dipaksa keluar dari rumahnya. Sumber itu menambahkan, beberapa sudah tidak bisa dihubungi. Meskipun asal informasi ini tidak diungkap, Li Muyang menekankan kredibilitasnya. Jika benar, ini menandakan pembersihan total, bukan hanya terhadap Lin secara pribadi, tetapi juga terhadap pengaruhnya secara ekonomi, politik, dan pribadi. Singkatnya, ia benar-benar dicabut sampai ke akar-akarnya. Operasi yang cepat dan tertutup ini mencerminkan pola yang sudah lazim dari pembersihan internal Partai Komunis China dan menandakan pertarungan antar faksi yang sengit di pucuk pimpinan. Runtuhnya tentara grup ke-31 Xi. Li percaya bahwa penghapusan Lin bukan diperintahkan oleh Xi sendiri, melainkan oleh kekuatan anti-Xi. Lin, yang sebelumnya merupakan bagian dari Fujian New Army, adalah salah satu jenderal paling dipercaya Xi. Ia dipromosikan untuk memimpin Komando Teater Timur, pasukan utama China untuk kemungkinan invasi ke Taiwan. Li Muyang berkata, jika Lin benar-benar jatuh, maka strategi militer Xi terhadap Taiwan sangat terguncang. Yang lebih signifikan, Lin adalah tokoh kunci terakhir dari tentara grup ke-31, basis kekuatan Xi di militer. Kejatuhannya menandai kehancuran total kelompok tersebut. Sebelumnya, anggota Komisi Militer Pusat, CMC, Miao Hua, secara resmi dicopot. Wakil Ketua CMC, He Weidong, juga dikabarkan jatuh dari kekuasaan. Semua penyebutan tentang He Weidong telah dihapus dari situs web Kementerian Pertahanan, kecuali satu unggahan dari sesi tahun 2024. Sejak kejatuhan Miao Hua, jenderal lain dari tentara ke-31 juga tersapu dalam penyelidikan, termasuk Zhang Shudong, Han Weiguo, Zhao Kexi, Yuan Huazi, dan Qin Shengxiang. Lebih dari 20% jenderal pilihan Xi kini telah dipersekusi atau hilang. Dampak luas di militer. Pada tanggal 8 Mei stasiun televisi nasional CCTV menyiarkan peluncuran sesi pelatihan politik hukum. Yang mencolok adalah ketidakhadiran Sekretaris Urusan Politik dan Hukum CMC Wang Renhua dan Panglima Polisi bersenjata Wang Chuning. Menurut pembangkang di pengasingan, Lin Ge, baik Wang Renhua maupun Komisaris Politik Polisi bersenjata Zhang Hongbing tengah diselidiki. Lin dikenal memiliki rekam jejak akurat dalam membocorkan informasi, termasuk perombakan anggota Politbiro seperti Xi Taifeng dan Li Ganji, serta penyelidikan terhadap Gubernur Shan Xijin Xiangjun. Setidaknya 10 dari 79 jenderal yang dipromosikan Xi kini telah dipersekusi atau sedang diselidiki. Di antaranya, mantan Menteri Pertahanan, Wei Fenghe dan Li Shangfu. Mantan Kepala Angkatan Udara, Ding Laihang, Komandan Pasukan Roket, Li Yuchao dan Zhou Yaning, Direktur Departemen Pekerjaan Politik, Miao Hua, Komandan Pasukan Dukungan Strategis, Zhu Qiansheng, Komisaris Politik Pasukan Roket, Su Zhongbo. Sebagian besar dari mereka diberhentikan tanpa penjelasan resmi. Sementara itu, 12 lainnya diyakini sedang diselidiki atau hilang, termasuk Wakil Ketua CMC He Weidong dan Panglima Komando Teater Timur Lin Xiangyang. Secara total, lebih dari 20% jenderal pilihan Xi kini terancam pemecatan atau tidak diketahui keberadaannya. Apakah Xi dalam pembersihan ini, atau justru korbannya? Beberapa analis menyebut bahwa ini adalah kampanye anti-korupsi Xi Jinping sendiri, demi memperkuat disiplin militer dan membuka jalan untuk tindakan terhadap Taiwan, atau untuk mengamankan masa jabatan ketiga pada Kongres Partai ke-21. Namun, banyak yang tidak setuju. Komentator Tang Jingyuan berargumen bahwa pembersihan ini hanya menargetkan orang-orang Xi, sementara faksi lain tak tersentuh. Mengapa Xi menghancurkan basis kekuatannya sendiri? Tanyanya. Komentator Li Muyang sependapat, dan menyatakan bahwa Wakil Ketua CMC Zhang Yuxia mungkin yang memimpin pembersihan ini dari dalam. Ia mengatakan, inilah alasan mengapa Lin Xiangyang benar-benar dicabut sampai ke akar-akarnya. Pengamat politik asal AS, Chen Pokong, juga menyatakan sangat tidak mungkin Xi Jinping menyerang jenderalnya sendiri. Ia menunjukkan bahwa sistem tanggung jawab Ketua CMC telah dihapus, bersama dengan 3 slogan utama. Ikuti perintah Ketua Xi, yakinkan Ketua Xi, setia kepada Ketua Xi. Chen berkata, jika pembersihan ini benar dilakukan oleh Xi,
maka berarti Xi sedang membersihkan dirinya sendiri, yang menjadikannya tokoh anti Xi paling utama. Tanda-tanda Xi kehilangan kendali. Pada tanggal 13 Mei, Pla Daily menerbitkan artikel berjudul "Polisi Bersenjata di Mongolia" dalam mempromosikan semangat panduan pusat dengan sungguh-sungguh, yang secara mencolok tidak menyebutkan nama Xi Jinping ataupun sistem ketua. Pengamat mengatakan Xi mungkin sudah tidak lagi memegang kendali nyata atas urusan militer maupun personalia, dan kini semakin dipandang hanya sebagai tokoh boneka. Beberapa bahkan berspekulasi bahwa ia mungkin akan dipaksa mundur pada sidang pleno keempat.